dalam versi Cak Nanto ini reformasi partai politik itu secara spesifik gimana, Cak? Ya, sebenarnya kan begini Mas, di undang-undang partai politik itu kan diberikan ruang di mana misalnya tentang pendidikan partai politik. Jadi kewajiban-kewajiban partai politik itu kan tidak nampak dan tidak banyak terlaksana, walaupun sudah ada anggarannya kan. Ya, Jadi di dalam bahasa undang-undang itu kan kewajiban yang melakukan pendidikan politik itu hanya partai politik, sedangkan penyelenggara itu kewajibannya hanya sosialisasi kan, menyampaikan berita. Yang kedua kan banyak juga sekarang misalnya begini Mas, kebijakan tentang pencalonan dan sebagainya kan sentralisasi Jakarta, terpusat. Jadi dulu pernah misalnya kan padahal pencalonan itu kan seharusnya mendengar dan mengakomodir dari kepentingan masyarakat di bawah atau struktur di bawahnya kan. Tapi kan semakin ke atas kan kadang-kadang dia melampaukan lompatan kebijakan yang kemungkinan di situnya muncul banyak transaksi-transaksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan gitu. Bisa ada orang yang tidak ada hubungannya terus menyampaikan bisa dan sebagainya, melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi saya kira itu juga harus dilakukan. Misalnya sampai sekarang kekuatan-kekuatan pencalonan pilkada, saya kira hanya gimmicknya aja. Kalau saya lihat pasti ada kebutuhan-kebutuhan transaksional ya. Karena misalnya calonan pasti butuh itu, ada bahkan hanya dikamuflase dengan biaya kampanye. Sebenarnya sama aja kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam situasi untuk menghilangkan korupsi dan sebagainya, seharusnya modal pencalonan dan sebagainya juga sangat minim. Tapi dalam situasi praktek di lapangan, saya kira Prof bisa dipahami bahwa praktek-praktek apa butuh kos. Dan kalau orang pun yang jadi pasti harus mengembalikan kos. Jadi saya kira ini yang harus dipahami gitu. Jadi kita belum tercipta bahwa orang yang memimpin itu mau memimpin untuk mensejahterakan rakyatnya dengan kekuatan-kekuatan modal yang dikelilingi itu. Walaupun saya yakin bahwa sekarang itu bahwa reformasi partai politik itu saya kira di undang-undang partai politik sudah ada, tapi kan tidak pernah dirubah di dalam banyak hal. Misalnya dan kekuatannya seperti apa, misalnya jabatan. Kalau misalnya sekarang jabatan struktural aja dibatasi. Kalau di partai politik kan nggak ada batasnya. Karena seharusnya kalau dia adalah instrumen dari peserta pemilu kan, sebagai peserta pemilu walaupun bukan negara, tapi dia instrumen pencipta dari hulu. Kalau hulunya salah menentukan, maka dia menghadirkan kesalahan orang untuk itu. Ini saya kira penting kalau menurut saya selama ini harus dipisahkan atau mungkin dorongannya adalah bagaimana partai politik karena persoalannya nggak ada anggaran gitu kan usulannya kemarin ditingkatkan per suara gitu biar partai politik tidak ini. Saya kira biar jelas itu partai politik kalau misalnya di luar negeri kan juga memiliki badan usaha milik usaha badan usaha. Nggak tahu kalau di Indonesia jadi memiliki badan usaha, jangan-jangan tambah besar kegiatan penampung korupsinya, kan repot juga. Tapi penting dipahami bahwa hulu di dalam proses demokrasi dan adalah bagaimana penciptaan partai politik yang bersih dan itu berdasarkan kepentingan untuk mensejahterakan orang. Dan salah satunya adalah melakukan perubahan undang-undang partai politik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.